Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatur Rohmah, NIM 1901046035. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Semarang. Langsung saja, di video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai teori pertukaran sosial, yang mana video ini saya buat dengan tujuan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori sosial. Langsung saja kita masuk pada pembahasan utama. Pada dasarnya, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap manusia selalu membutuhkan orang lain. Karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan bagian dari sebuah masyarakat, dan manusia tidak bisa disebut sebagai makhluk tunggal ataupun makhluk individu. Karena dalam bermasyarakat diperlukan adanya interaksi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Interaksi yang terjadi menjadi sebuah proses komunikasi untuk mencapai tujuan atau kebutuhannya masing-masing. Dalam proses itu terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan. Unsur-unsur tersebut muncul dalam sebuah teori yang disebut sebagai teori pertukaran sosial. Kemudian pengertian pertukaran sosial. Pertukaran sosial merupakan ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Kemudian, teori pertukaran sosial menurut para ahli. Yang pertama yakni George Homans memandang teori pertukaran sosial adalah sudut pandang sosiologi. Menurut beliau, yang dimaksud dengan pertukaran sosial adalah pertukaran kegiatan antara dua orang, baik dapat dihitung ataupun tidak, dan kurang lebih menguntungkan ataupun merugikan. Kemudian menurut ahli yang kedua yakni menurut Howard Kelly dan John Thibault, pada umumnya hubungan sosial terdiri dari masyarakat, maka kita dan masyarakat lain dilihat mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi dalam hubungan tersebut, yang terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yakni konsep teori pertukaran sosial, yang mana konsep teori pertukaran sosial di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni ganjaran, yang kedua yakni biaya, yang ketiga yakni hasil, dan yang keempat yakni tingkat perbandingan. Yang pertama yakni ganjaran. Ganjaran merupakan setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Ganjaran biasanya berupa uang, penerimaan sosial, dukungan, pertemanan, ataupun lain sebagainya. Kemudian yang kedua yakni biaya. Biaya merupakan suatu elemen dalam kehidupan relasi yang memiliki nilai-nilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya biasanya berupa waktu, usaha, konflik, kecemasan, dan keruntuhan harga diri yang dapat menghabiskan sumber kekayaan individu ataupun dapat menimbulkan efek-efek yang tidak menyenangkan. Kemudian yang selanjutnya yakni hasil atau laba. Dalam teori pertukaran sosial, hasil atau laba mengandung arti bahwa orang cenderung untuk lebih memaksimalkan ganjaran yang ia peroleh dan lebih meminimalisir biaya yang dikeluarkannya. Ketika mereka berada dalam suatu hubungan dengan seseorang, suatu hubungan akan bertambah apabila mereka memperoleh ganjaran ketika hasil atau keluaran lebih bersifat positif. Kemudian yang terakhir yakni tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan menunjukkan ukuran standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Perbandingan untuk membedakan antara kepuasan stabilitas suatu hubungan. Kemudian yang selanjutnya yakni asumsi teori pertukaran sosial. Dalam teori pertukaran sosial ini, Thibault dan Kelly mendasarkan teori mereka pada dua konseptualisasi. Yang pertama yakni asumsi mengenai sifat dasar manusia, yang kedua yakni asumsi mengenai sifat dasar manusia dari suatu hubungan. Yang pertama yakni asumsi mengenai sifat dasar manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yakni manusia lebih mencari penghargaan dan menghindari hukuman. Kemudian yang kedua yakni manusia adalah makhluk
rasional. Kemudian yang terakhir yakni standar yang digunakan manusia untuk mengevaluasi pengorbanan dan penghargaan bervariasi seiring berjalannya waktu dan dari satu orang ke orang yang lainnya. Kemudian, asumsi yang kedua, yakni asumsi mengenai sifat dasar manusia dari suatu hubungan, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yakni hubungan memiliki sifat ketergantungan. Kemudian yang kedua dan yang terakhir, yakni kehidupan berhubungan adalah sebuah proses. Kemudian yang selanjutnya yakni contoh penerapan teori pertukaran sosial. Di sini saya mengambil dari sebuah cerita, yang mana cerita tersebut di suatu daerah ada dua buah kampung, sebut saja kampung A dan kampung B. Pada suatu hari, kampung A mengundang kampung B untuk melakukan kerja bakti atau gotong royong ke kampung A. Dengan senang hati, kampung B menerima tawaran tersebut dan mengunjungi kampung A untuk melakukan gotong royong. Meskipun sebenarnya kampung B memiliki kesibukan tersendiri, namun mereka rela meluangkan waktu mereka dan menunda kesibukannya demi memenuhi undangan dari kampung A. Dalam hal ini, kampung B telah melakukan suatu pengorbanan terhadap kampung A. Kemudian di suatu hari lagi, kampung B mengundang kampung A untuk kerja bakti secara bergantian. Akan tetapi, kampung A malah mengabaikan ajakan dari kampung B dengan alasan kampung A memiliki kesibukan di kampung B. Kemudian analisis kasus dari cerita tersebut, yang pertama yakni ganjaran. Ganjaran di sini berupa kampung B yang meluangkan waktu menghadiri undangan dari kampung A. Kemudian yang kedua yakni biaya. Biaya di sini di saat kampung B merelakan waktunya untuk memenuhi undangan dari kampung A yang sebenarnya kampung B memiliki urusan lain. Kemudian laba atau hasil di sini tidak ada karena kampung A tidak bisa menghadiri undangan dari kampung B. Kemudian yang selanjutnya yakni tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan di sini terjadi di saat kampung B telah mengundangkan kampung A untuk melaksanakan kerja bakti, akan tapi kampung A mengabaikan undangan dari kampung B. Di sini kampung B merasa kecewa, sakit hati karena kampung A tidak bisa menghadiri undangan dari kampung B, padahal kampung B merelakan waktunya untuk bisa menghadiri undangan dari kampung A. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini yakni kelebihan dan kekurangan teori pertukaran sosial. Yang mana kelebihan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni akan menimbulkan suatu keadilan dalam masyarakat. Takkan ada merasa berat sebelah jika teori ini diterapkan, karena teori ini membahas tentang bagaimana suatu hubungan sosial masyarakat bisa menyeimbangkan antara pengorbanan dan keuntungan yang didapatkan dari pihak lain. Kemudian kelebihan yang kedua, yakni apabila menerapkan teori ini, maka hubungan dalam suatu masyarakat sosial atau individu akan tetap terjaga. Kemudian kekurangan dari teori pertukaran sosial yang pertama yakni menggunakan teori ini ketika memberikan atau melakukan suatu kepada orang lain, maka penerima akan merasa risih menerima pemberian atau jasa yang telah dilakukan untuknya, karena penerima akan merasa bahwa pemberi akan menuntut balasan dari penerima tersebut. Kemudian kekurangan yang kedua yakni membuat kita menjadi orang yang tidak ikhlas dalam melakukan sesuatu untuk orang lain. Hal ini akan menjadikan kita untuk mengharapkan balasan dari orang lain. Seperti itu. Sekian dari PowerPoint yang sudah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada yang salah dari apa yang saya ucapkan, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja, tolong dimaafkan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.